Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa yakum bi taqwallah كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa dan terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak. Sampai saat ini alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dari salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karena sudah lama kita libur, alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bisa kembali lagi melanjutkan taklim kita, yaitu membaca kitab Salasatul Usul buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, sebelum
Ramadan, ya. Kita sudah bahas tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam tulisan beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, wajib pelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu berkaitan tentang apa? Yaitu tentang ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, setelah dia mengilmui, dia berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Jadi kalau seorang punya ilmu tidak diamalkan, diibaratkan oleh para ulama seperti pohon tidak ada buahnya, tidak menghasilkan pohon tersebut. Maka kalau kita punya pohon, misalkan pisang atau rambutan atau yang lainnya, kemudian ketika memelihara pohon tersebut, sudah berapa tahun nggak punya buahnya, tidak ada hasilnya pohon tersebut, maka kita tebang, ya, maka kita tebang pohon tersebut. Seperti itu juga dengan ilmu kita. Jadi tuntutan dari seorang punya ilmu, hendaklah dia amalkan. Kemudian barang siapa yang dia punya ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, diibaratkan seperti orang-orang Yahudi. Kemudian sebaliknya, barang siapa beramal, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal soleh, tetapi tidak didasari dengan ilmu, sekedar semangat saja, sekedar ihtisan saja, apa yang cocok dalam hati saya diamalkan, tanpa melihat rujukan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut mirip seperti orang-orang Nasrani. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, ya, dari 2 kelompok tersebut. Ya, yang setiap hari kita baca. Yang setiap hari kita baca. Ya, setiap kali kita sholat. Ya, berapa kali kita sholat? Ayo, Le, berapa kali, Le? Lu masa gak tahu? Antum? Yang wajibnya saja. Berapa kali? Antum, Le? Berapa kali? Waduh, jangan saya nggak sholat ini. Berapa kali? 5 kali. Ya. Dan kalau kita nggak baca surat ini, nggak sah sholatnya. Yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu umul kitab, ibunya kitab. Karena intisari, ya, Al-Quran itu pada surat Al-Fatihah. Ya. Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca
Fatihatul kitab, pembuka kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya para ulama berselisih. Para ulama berselisih dengan dalil ini. Ya, tidak ada sholat. Ya. Berarti kalau tidak ada sholat, orang melaksanakan sholat tidak baca Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Walaupun imam membaca Al-Fatihah, maka makmum juga membaca surat Al-Fatihah. Ya, ada sebagian mereka mengatakan, ya, baca Al-Fatihahnya ketika selesai imam baca surat Al-Fatihah. Ya. Dengan dalil ini, ya, ada sebagian ulama, ya, mewajibkan ketika kita sholat membaca surat Al-Fatihah. Ada sebagian ulama yang lain, ya, cukup bacaan imam, maka ya makmum, ya, tidak masalah. Jadi cukup bacaan surat Al-Fatihah imam, maka itu sudah mewakilinya. Jadi makmum tidak usah membacanya. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya. Makanya termasuk kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an, hendaknya Al-Qur'an satu ditafsirkan dengan Al-Qur'an yang lain. Paham ini? Ini kaidah dalam masalah tafsir. Dalam kita mentafsirkan Al-Qur'an, itu ada di dalam kitab Ushul Tafsir. Yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Apabila tidak ada, maka dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa dia? Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah An-Nisa, "Mayuti'illah", ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah adalah sebaik-baik teman. Ini jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, bukan jalan-jalan yang lain, yaitu menyimpang dari jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pada suatu ketika ayat ini, ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis satu garis lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris ke kanan dan ke kiri. Menggaris ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, hada siratu mustaqim. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang ke kanan, yang ke kiri, yang di situ ada setan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Jadi kebenaran petunjuk Nabi SAW itu cuma satu. Adapun kesesatan, ya, kemaksiatan, kebidahan, kesyirikan banyak ragamnya. Kalau kita tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan terseok-seok sebagaimana kebanyakan manusia, dan kita tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu para nabi, wasiddiqin, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian ghairil maghdub,
bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa dia dimurkai oleh Allah? Kenapa? Karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan ini dosanya lebih besar daripada orang yang jahil. Ya, daripada orang yang jahil, tidak tahu. Kemudian dia melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebidahan. Dia tidak tahu. Berbeda dengan orang yang sudah tahu bahwasanya itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lakukan, maka dosanya lebih besar. Paham ini ya? Ya. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, karena pembahasan itu sudah selesai. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Setelah dia amalkan, dia beranjak yang lebih tinggi lagi, yaitu dia mendakwahkan ilaihi, kepada ilmu tersebut. Kepada ilmu tersebut, apa yang dia ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia ketahui tentang agama Islam, dia seru kepada ilmu tersebut. Enggak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu. Ya. Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu. Kenapa demikian? Nanti madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Harus belajar dulu. Ya. Mondok ke pesantren dulu ya. Ya. Mondok ke pesantren dulu. Nanti dapat ilmu baru sampaikan kepada yang lainnya. Ya. Nggak boleh sekedar otodidak. Ya. Belajar ilmu agama otodidak, kayak belajar elektronik. Kalau belajar elektronik atau yang lainnya, perkara-perkara dunia nggak masalah-salah. Tapi kalau salah dalam masalah agama, dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, bahaya, fatal. Ya. Ujung-ujungnya apa? Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Harus punya ilmu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 108, bahwasanya seorang berdakwah harus memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini orang-orang yang mengaku, ya, ini dalil bagi orang-orang yang mengaku mengikuti para rasul, mengikuti jejak para rasul. Ini, perhatikan ayat ini. Kalau kita mengaku mengikuti para sahabat, kalau kita mengaku ikuti para rasul, kalau kita mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadihi sabili, ini loh jalanku, ini loh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia jalannya Rasulullah sallam? Jalannya Rasulullah sallam apa? Ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersiap diri. Untuk apa? Bisa mengajak orang lain
Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada tauhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Kemudian ya, yang dimaksud ilmu di sini ya adalah ilmu syar'i. Dia faham tentang ilmu syar'i. Ya, dia faham kitabullah, dia faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengajak kepada manusia katanya fulan, katanya ustaz fulan, umumnya ini atau itu, tidak. Dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, saya. Yaitu siapa ini saya? Siapa ini saya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jejak mereka? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi seorang dai harus punya ilmu. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang yang punya ilmu itu tidak harus menguasai segala bidang. Dan seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus menguasai segala bidang. Maksudnya apa? Dia harus paham masalah hadis, dia paham tentang masalah fikih, atau dia paham tentang masalah tafsir. Enggak seperti itu. Kalau dakwah harus seperti itu, maka sedikit sekali orang yang menyampaikan ilmu. Sedikit sekali orang yang menyampaikan ilmu. Kita mendakwahkan ilmu ini sesuai apa yang kita bisa. Mendakwahkan ilmu ini sesuai apa yang kita bisa. Kita tidak mampu dengan ucapan, bisa dengan lewat media sosial, atau dakwah bisa dengan perbuatan kita. Dakwah itu bisa dengan perbuatan kita, dengan akhlak yang bagus, dengan tutur kata yang bagus. Itu juga dakwah loh. Jadi dakwah itu nggak harus kumpul di masjid, kemudian taklim seperti ini, kemudian di luar nggak bisa dakwah. Kita ini semuanya bisa menjadi dai dengan cara apa? Ya, akhlak yang bagus, ya, tutur kata yang bagus. Ingat kisah ya Wali Songo, ya, tahu Wali Songo yang datang ke Indonesia, ya, itu subhanallah, Pak pedagang dia itu yang datang ke Indonesia. Tapi subhanallah, dengan datangnya mereka, walaupun ajarannya mungkin banyak penyimpangan, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang jadi poin besar, ya, catatan kaki, bahwasanya dengan datangnya Wali Songo ke Indonesia ini banyak orang yang masuk Islam. Bagus mereka dalam berdagang. Ya, jadi makanya dakwah itu bisa dengan keadaan ucapan kita, ya, bisa dengan ucapan kita, atau bisa dengan ya tingkah laku kita. Apa yang kita bisa sampaikan, walaupun misalnya kita bisanya masalah akidah, atau kita bisa masalah sholat atau yang lainnya, kita sampaikan saja. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, dari Rasulullah SAW, satu ayat saja yang sudah kita fahami, sampaikan. Jadi nggak usah kita tutup-tutupi atau yang lain, kita sampaikan.
Karena dengan menyampaikan ilmu dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, ya, itu termasuk zakatnya orang yang punya ilmu, dia sampaikan. Ya, karena diceritakan, ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Salasah, fa idza arafa al-insanu ma'budahu, apabila manusia sudah mengenal Rabbnya, wa nabiyahu, nabinya, wa dinahu, agamanya, wa manallahu alaihi bitaufiq, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepadanya taufik. Fa inna alaihi sa'ya, maka semuanya dia berusaha finqadi ikhwanihi, dia berusaha apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, bidakwatihim, ya, dengan mendakwahkan mereka ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa mendakwahkan, kita ngajak. Wal yubasyir bil khair, dan berilah kabar gembira dengan kebaikan. Apabila kita bisa ngajak satu orang saja, kemudian dengan sebab kita, ya, orang tersebut mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menuai pahala yang sangat banyak sekali. Kita punya simpanan nanti di surga, kendaraan. Kita punya simpanan kendaraan, yaitu apa? Onta merah, kendaraan yang paling bagus pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diberikan bagi orang yang dapat satu orang saja, nggak dua, nggak tiga, cuma satu orang. Dia kenal sunnah dengan sebab antum, maka antum punya celengan, yaitu onta merah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam Kitabul Jihad, bab doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang Ustaz mau tanya, Ali bin Abi Thalib, ya, siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupu? Hah? Keponakannya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus apa lagi? Menantu. Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Fatimah. Ali ini dijuluki dengan gelar apa? Apa? Sirahnya. Gelar apa? Dzu Nuraini, ya. Yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari dengan Dzu Nuraini? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Utsman apa Ali? Utsman itu, ya, Utsman. Kalau Ali? Yang jelas dia menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian pada perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar ini kalau nggak salah, ya, kisahnya, jadi nanti yang membawa bendera perang Khaybar yaitu seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Maka ketika itu para sahabat bergegas menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada sifat
orang yang membawa bendera perang, dia adalah seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ya, ketika para sahabat sudah bergegas menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah menanya kepada sahabat, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dia ini terkena sakit." Ya, sakit apa? Sakit mata kalau nggak salah. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu langsung diberi oleh Nabi SAW ludah. Kemudian diusap mata tersebut sehingga sembuh tanpa ada rasa sakit sedikit pun, seolah-olah gak pernah sakit. Ini khusus ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minta nanti kepada Pak Yai, saya minta ludahnya, jangan. Ya. Ini khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Unfut ala rislik." Wahai sahabat Ali, pelan-pelanlah kamu ketika kamu berada di musuh, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau sampai pada tempat mereka. Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Tsumma da'uhum ilal Islam." Ketika engkau sampai kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, maka serulah mereka, dakwahkanlah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala. Dan kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib atas mereka tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ajaklah mereka ke dalam Islam? Ya, kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib dari hak Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka puasa dan salat. Ada yang tahu jawabannya? Karena kalau mereka sudah menerima Islam, kalau mereka sudah tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, maka hak-hak yang lain lebih gampang. Maka hak-hak yang lainnya lebih gampang daripada hak dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hak Allah sudah dipenuhi. Kalau haknya Allah Subhanahu Wa Taala sudah dipenuhi, kewajiban dia seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah dipenuhi, maka hak-hak yang lainnya lebih gampang. Paham ini ya? Kalau haknya Allah sudah berani dilanggar, bagaimana dengan hak yang lainnya? Lebih gampang lagi. Sekarang ada pertanyaan. Ustaz mau bertanya, apa sih haknya Allah Subhanahu wa taala? Apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala? Antum? Ayo, haknya Allah. Ini yang paling agung sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala punya kitab yang bagus sekali, tipis. Bila memberi judul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa qararatha asy-syari'ah. Hak yang disuruh oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis yang pertama kali hak terhadap Allah. Nanti beliau menulis hak kepada Rasulullah, hak kepada orang tua, hak kepada istri, hak kepada suami dan seterusnya. Ada 13 hak kalau nggak salah. Apa hanya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kali. Dan ini hak yang paling agung sekali. Hak yang paling wajib ditunaikan setiap muslim. Apa dia? Mengesahkan Allah, ayyabuduhu, agar mereka beribadah hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian ketika beribadah tidak boleh kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalau ini sudah diterima oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy, oleh orang kufar Quraisy, maka hak-hak yang lainnya lebih gampang. Paham ini ya? Kemudian fawallahi, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, li'ayyahdiyallahu bika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bika, dengan sebab kamu rajulan wahidan, satu orang saja, khairul laka, maka lebih bagus untukmu daripada onta merah. Satu saja. Bagaimana kalau 2, 3 dan seterusnya? Kita ngajak. Atau kalau kita nggak bisa ngajak, berikan buku. Atau ini ada kajian bagus nih, kajian sunnah, ya. Walaupun dia nggak menerimanya, walaupun orang tersebut tidak langsung menerimanya, karena hidayah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gak langsung alhamdulillah gara-gara kajian nerima. Biasa jadi butuh proses. Ya, butuh proses, setahun 2 tahun Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada orang tersebut. Ingat kisahnya siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semangat sekali membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Nabi SAW, ya, ketika sakaratul maut, ya, ketika mendatangi kematian pamannya Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, ya amikul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti akan beralasan di hadapan Allah. Tapi Abi Thalib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita nggak tahu. Yang penting tugas kita apa? Menyampaikan, memberikan arahan. Ya, terima atau tidak terima itu urusan dia. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kemudian, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'an. Ini perhatikan, ya. Hendaklah kita semangat dalam menyebarkan ilmu, ya, menyampaikan ilmu, ya. Rasulullah mengatakan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapat pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya. La yankusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka orang tersebut, ya, mereka ini tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Malah kita tambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengajak kepada kebaikan. Tapi ingat ancaman ini, wa man da'a ila dhalalah
Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada kesyirikan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, maka dia mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. La yankusu min dzalika min asamihim syai'an, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka hati-hati ya ketika seorang menyampaikan ilmu, lihat sumbernya. Apakah ini betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini benar-benar petunjuk dari Allah, kita sampaikan. Kalau orang tersebut dapat hidayah, subhanallah, kita dapat pahala. Orang yang mengikuti kita. Tapi sebaliknya, apabila kita menyuruh kepada kebid'ahan, kesyirikan, kemudian ada orang yang mengikuti kebid'ahan kita, ya, maka kita akan mendapat dosa orang yang mengikuti kita tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, hati-hati kepada buya, Pak Yai ya, yang menyuruh kepada kesesatan. Hati-hati. Kalau diikuti oleh orang, kamu menanggung dosa orang yang mengikutinya. Paham ini ya? Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, perlu antum ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, ini jalanku, saya mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya salah satu usul al-basirah, wal basiratu takunu fima yad'u ilaih. Basirah atau ilmu takunu fima, itu bisa jadi dengan dia itu mengilmui apa yang dia seru. Jadi yang dia sampaikan, jadi yang dia seru sudah dia ilmui, sudah dia pelajari. Jangan sampai dia mengatakan ya terhadap Allah tanpa ilmu, sudah sesat, menyesatkan lagi. Kalau sesat sendirian nggak masalah, ente yang nanggung dosa. Kalau menyesatkan orang lain gitu loh, ngajak orang lain, dosanya itu nggak cuma kamu tok, yang diajak juga kamu tanggung dosanya. Ya. Kemudian ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika dia mengatakan dia harus mengilmui apa yang dia seru. Kemudian yang kedua, basirah tersebut yaitu kaifiyatid da'wah. Bagaimana cara menyampaikan ilmu yang benar. Apa sih perkara yang harus saya sampaikan yang pertama kali, yang kita seru kepada mereka ini supaya mereka nerima? Ini perlu dipelajari. Basirah. Apa itu? Apa? Kaifiyah dakwah. Yang pertama kali yang dakwah dia seru, sebelum yang lainnya, tauhid. Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat enggak kisah sahabat Mu'adz bin Jabal? Sahabat Mu'adz bin Jabal yang Nabi SAW utus ke Yaman. Apa pesan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz? Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab."
wahai sahabat Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ini orang-orang pintar, mereka punya kitab. Kemudian apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyakul awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, tauhid dulu. Kita sampaikan tauhid dulu, akidah dulu, baru yang lainnya. Baru ngaji sudah disampaikan haramnya, nanti dia nggak mau. Paham ya? Jadi akidah dulu, karena ini pondasi, asas suatu bangunan. Tauhid atau akidah adalah pondasi suatu bangunan. Apabila antum ingin bikin rumah, ya, kemudian tidak ada pondasi, gimana rumah antum? Ambruk. Mungkin nggak sampai setahun Pak ya, yang ahli bangunan ya. Ambruk. Demikian juga amal ibadah kita ini loh. Kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar, kalimat la ilaha illallah, jangan harap amal ibadahnya orang tersebut diterima di sisi Allah. Karena syarat diterimanya amal. Tauhid, ikhlas lillah, kemudian ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, basirah. Dalam ayat tersebut ya, ala basiratin wa fi halil mad'u. Dia harus mengetahui keadaan yang diseru. Siapa dia yang kita dakwahkan? Anak kecilkah? Dewasa atau orang tua? Nanti beda cara menyampaikan. Paham ini ya? Petani atau para pelajar, para mahasiswa nanti beda. Biasa orang nyangkul misalkan, antum bahasnya tinggi-tinggi, bingung orangnya. Ya. Bingung orang yang dia sampaikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hadisun nasi bima ya'rifun. Ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui saja. Jangan terlalu berlebih-lebihan gitu. Aturidu ayyukadzaballahu wa rasulah. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab antum dalam menyampaikan? Lihat siapa dia. Kalau orang tua otomatis dengan bahasa yang lembut. Ya, kalau bisa pakai Jawa, itu bahasa Jawa halus ya. Pakai bahasa Jawa halus. Ya, yang pundi ya. Pak, kalau aja nyampe nih ya, kalian jenengan ilmu pripun Pak, lek kula pijetin dhisik ngono kan. Pijetin. Oh gile. Pijetin. Nah, ketika itu baru disampaikan. Paham tak? Baru disampaikan. Nanti kalau dia marah nggak jadi. Udah dipijitin kok mau marah kan? Nggak jadi. Paham tak? Atau dengan kasih hadiah apa gitu. Apa belikan jeruk atau yang lain. Pokoknya yang bisa lunak gitu loh. Paham ini ya? Antum mungkin lebih paham. Ya paham. Lebih paham. Itu tentang masalah basirah. Di basirah ada dua hal. Yang pertama dia mengilmui tentang hukum syar'i. Yang kedua bagaimana dia menyeru, kemudian keadaan yang diseru. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tempat-tempat dakwah itu banyak sekali. Bisa dengan seperti ini, atau menyampaikan muhadharah, atau yang lainnya. Atau yang lebih mengena, sebenarnya yang lebih mengena itu bukan dengan ucapan sebenarnya. Dakwah yang lebih mengena itu sebenarnya bukan dengan ucapan, tapi dengan apa? Perbuatan. Dengan perbuatan. Makanya ulama mengatakan dakwah itu, semisal dalam kitab Ushul Thalatshah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin,
Bila mengatakan bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan ucapan bilisanil maqal. Ya. Bilisanil maqal, dengan ucapan. Atau yang kedua bilisanil hal, dengan keadaan kita, dengan tingkah laku kita. Mudah-mudahan orang tersebut dengan melihat tingkah laku kita, ya, bisa menerima dakwah. Paham tak? Amin ya. Kemudian iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus sabar. Makanya terakhir nanti yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan fihi di dalam berdakwah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fayajibu 'ala da'iyati ay yakuna sabiran 'ala da'watihi. Maka wajib atas seorang dai dia bersabar atas dakwahnya, mustamiron, senantiasa sabar, sabiran min syahawatihim wa rahabatihim, sabar dari kesenangan mereka, syahwat-syahwat mereka, dan sabar atas keadat istiadatnya mereka. Dia berusaha untuk tetap, ya, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia ini wa fillah rahimani wa rahmakumullah tidak senang untuk diajak ke dalam kebaikan. Ya. Jadi kebanyakan manusia tidak senang untuk diajak kebaikan. Nggak senang gitu loh. Makanya mereka ini berusaha bagaimana caranya menyekal dakwah. Dengan setiap kekuatan mereka menyerang dakwah tersebut dari segala penjuru, dengan segala senjata yang mereka ada. Kan banyak kita jumpai, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ketika mereka ingin bikin ma'had yang itu sunnah, banyak orang menggembosi, menggelari dengan gelar-gelar yang subhanallah, terorisme atau yang lainnya, atau wahabi atau yang lainnya. Hendaklah kita sabar menghadapi orang semacam itu. Ingat kisah Luqman Al-Hakim ketika dia mewasiati kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bunayya. Nih, wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Berdakwah ini. Tegakkanlah salat yang pertama kali. Perintah salat kepada anaknya. Kemudian perintahkanlah mereka yang ma'ruf, yang baik, dan larang dari yang mungkar. Kemudian apa kata Luqman? Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah apa yang menimpamu. Bersabarlah apa yang menimpamu. Karena orang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan yang melarang dari yang mungkar, itu pasti ada orang yang mencelanya. Pasti ada orang yang mengejeknya.
Kata Allah, inna dzalika min asmil umur. Sungguhnya itu adalah suatu yang sangat penting sekali. Ingat, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan contoh kepada para rasulnya. Wa 'ala da'iyati ayatassa bir rusul kiram. Ini kata Syekh Shalal Fauzan. Hendaklah bagi seorang dai mencontoh para rasulnya Allah, utusan-utusan Allah yang mulia, yang Allah kisahkan kabar-kabar mereka di dalam Al-Quran. Wa ma hasala lahum min masaqitid dakwah. Bagaimana yang terjadi pada diri mereka dari beratnya dakwah dan manusia berpaling. Mereka mengganggu para rasul tersebut dengan ucapan dan perbuatan mereka. Bersama itu jalan dakwah itu panjang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka anggap sangat pelan sekali. Datanya pertolongan Allah itu lambat kata mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada para rasul tersebut, fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya orang-orang ulul asmi. Apa itu ulul asmi? Ulul asmi dari para rasul. Ulul asmi ada berapa? Ada 5. Siapa dia? Nuh, kemudian Nabi Isa, kemudian Musa, kemudian Ibrahim, Muhammad, sama udah ya? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulul asmi minar rusul ini, siapa ujian yang sangat berat sekali? Ulul asmi ini ujian yang berat loh, 5 orang ini. Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad, sama 5 ya? Ya. Nah, di antara 5 ini yang paling berat siapa? Nabi Musa. Habis apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua Nabi Ibrahim. Sekarang ada pertanyaan, ya. Ujian terberat Nabi Ibrahim itu apa sih? Apa? Menyembelih anaknya. Jangan sembelih anaknya. Ya, ujiannya menyembelih anaknya. Padahal suara kalau kita lihat kisahnya, baca sirahnya Ibrahim itu sudah tua. Begitu juga dengan istrinya. Kemudian datang malaikat, ya, memberi kabar kepadanya bahwasanya engkau akan punya anak. Disuguhi daging apa itu? Daging sapi. Daging anak sapi gak mau makan. Bingung ini. Kemudian lama-lama dia tahu, oh ini malaikat. Kemudian ketika diberi kabar bahwa dia akan punya anak, tiba-tiba benar istrinya hamil. Kemudian ketika hamil melahirkan. Ketika sudah kecil, ya, kemudian besar, subhanallah, menyenangkan hati Ibrahim. Tapi subhanallah, ya, dia bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk menyembelih anaknya. Ani arani fil manami ani adbahuk. Wahai Ibrahim, bahwasanya tadi malam aku bermimpi menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat engkau wahai Ismail? Apa kata Ismail? Laksanakanlah. Wahai ayahku, laksanakanlah. Mudah-mudahan, ya, engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Fatajiduni, ya, insyaallah minas syakirin. Mudah-mudahan engkau menjumpai saya dalam keadaan orang yang bersyukur, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berat hati, ya, dengan berat hati menyembelih Ibrahim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala merubah Nabi Ismail dengan apa? Seekor kambing. Itu kisah masyhur sekali. Sekarang ujiannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu?
Itu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Salah Satu Usul, ya. Beliau memberi contoh dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, banyak orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berinisiatif untuk pergi ke Taif. Tidak minta makan, ya. Tidak minta makan, berdakwah. Amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ketika itu, ya, mereka mengerahkan budak-budak untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW dihina, dicaci maki, Nabi SAW tidak marah. Tapi ini semua melemparnya dengan apa itu? Kotoran hewan, ya, dilempari. Ada sebagian mereka melempar Nabi SAW dengan batu sampai kaki Nabi SAW berdarah. Kemudian datang malaikat penghuni gunung menawarkan bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, jika engkau mau, gampang ini. Gunung Uhud ini, ya, aku akan lemparkan kepada mereka. Aku akan lemparkan kepada penduduk Taif. Beres kan urusan? Ya, kalau gunung dilempar gimana kira-kira? Hancur nggak itu kampungnya? Hancur. Tapi Nabi SAW tidak. Karena kasih sayangnya Nabi SAW kepada kita ini loh, umatnya Nabi SAW. Makanya benarlah Allah SWT mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anitum, berat atasnya apa yang berat atas kalian. Harisun alaikum, tapi Rasulullah itu bersemangat agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi SAW raufur rahim, kasih sayang kepada umatnya ini loh, umatnya Nabi SAW. Makanya setiap segala sesuatu yang bisa menyerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah diperingatkan oleh Nabi SAW. Segala sesuatu yang mendekatkan diri seorang kepada surga dijelaskan Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka illa qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dilempari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam doanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitabul Jihad, Nabi SAW mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan nanti akan keluar dari salah satu keturunan mereka orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan oleh Nabi SAW kepada kita ini. Sayangnya Nabi SAW kepada kita ini loh, sampai subhanallah dilempari, keterlaluan mereka. Dikisahkan kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sampai segitunya. Ya.
Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun kalau kita mungkin nggak sampai segitunya, ya kan? Kalau kita mungkin nggak sampai segitunya, dilempari, ya, bahkan sampai luka atau yang lainnya. Mungkin kalau kita hari ini orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin digelari dengan gelar-gelar yang aneh, ya enggak? Celana cingkrang, gelari apa? Banjiran, pakai cadar, ninja dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Dah gak usah dihiraukan mereka, gak usah dihiraukan. Ada pepatah mengatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan, ya kan? Udah gak usah dihiraukan mereka. Kita hidup ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh nanti pada hari kiamat mereka gak bisa menolong kita. Semuanya manusia, ya, takut kepada diri mereka masing-masing, tanggung jawab kepada diri mereka masing-masing. Ingat, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencari ridhonya Allah, nih dalam hidup kita pakai pedoman ini, biar kita ini nggak ciut gitu loh, nggak ciut mengamalkan sunnah. Barang siapa yang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis, dengan kemurkaan manusia, ya, manusia gak senang dengan kita. Bukan kita mencuri harta mereka, bukan loh ya. Bukan kita mengusik kehormatan mereka, tapi kita berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mencari ridhanya Allah di atas murkanya manusia, maka Allah ridha dan Allah akan jadikan manusia ridha kepada antum sekalian. Tetapi ingat sebaliknya, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, yang penting manusia cocok sama saya. Wah, kalau kita seperti ini nanti, ya, kita bukan bermasyarakat, kita hidupnya nggak bermasyarakat kalau kita seperti ini. Wah, hidupnya di saraf sana kamu, gitu kan biasanya. Barang siapa mencari ridhanya Allah, barang siapa mencari ridhanya manusia di atas murkanya Allah, daripada berat, ya, cacian segala macam, ngikutin aja lah, harus enak hidupnya. Di sini senang, di sana senang. Apa itu? Manhaj pramuka. Enggak, pramuka kan, di sini senang, di sana senang kan, pramuka. Enggak ada halangan apapun. Orang yasinan ikut yasinan, orang kesirikan ikut kesirikan. Enggak enak lah, enggak enak katanya. Enggak enak sama manusia, tapi enggak enak sama Allah. Gimana ini? Sama manusia enggak enak, sama Allah enak aja. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini menghukumi? Barang siapa yang mencari ridhanya manusia di atas murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepada orang tersebut dan manusia akan marah kepadanya. Akan murka kepada orang tersebut. Hidup ini mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walifillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam lanjutnya ayat tadi, ya, surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul, dan bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul asmi dari para rasul. Wala tastajil lahum, dan janganlah kamu meminta agar disegerakan azab kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan Nabi SAW dan para ulul asmi untuk bersabar menghadapi kaumnya. Wala tastajil lahum, kata Allah, jangan kau minta kepada Allah agar disegerakan azab kepada mereka. Nanti kalau para nabi meminta langsung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azab, kalau dikabulkan hilang. Tinggal ada dakwah nanti kalau mereka sudah punah. Ya, wala tastajil lahum, dan janganlah kamu tergesa-gesa, ya, meminta agar disegerakan azab. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah mereka ini, ya, pada suatu hari melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut benar. Walam yalbasu, tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali sejam saja. Illa sa'ah, 1 jam saja, sebentar saja mereka tinggal di dunia ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hidupnya baru kemarin gitu. Sebentar, kemudian datang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, kepada para sahabatnya, memperingatkan kepada sahabat-sahabatnya tentang tergesa-gesa. Nanti nggak boleh para sahabat itu tergesa-gesa. Nabi SAW mengatakan, walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian itu tergesa-gesa, sabar dalam menghadapi mereka yang tidak, ya, tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat yang baik, akibat yang terakhir, ya, akibat yang bagus itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pertolongan lidu'atil haq kepada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut, dan akibat yang bagus bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum, diperhatikan, am hasibtum, apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira, antadkhulul jannah, bahwasanya kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian semisal orang-orang yang dialami sebelum kalian. Maksudnya apa? Kita ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dulu. Paham ini, ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, ahasiban nasu ayatsruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka, mereka sekedar mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diuji akan tahu mana yang sabar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mana yang tergelincir. Wala yamal ladzina amanu wala yalamanal kadzibin, agar Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mana yang dusta dalam keimanannya. Kemudian masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, dan mereka akan ditimpa kemudaratan, akan ditimpa kemelaratan, wa zulzilu, dan mereka akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasul tersebut mengatakan, mata nasrullah,
kapan sih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat sekali. Bersabar dalam gangguan. Dan kalau kita menengok kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal masuk Islam, ya, ketika awal-awal masuk Islam, kalau kita melihat sejarah mereka, semisal contoh siapa? Bilal yang dipendem, yang dipendem ke daratan, kemudian ditimpa dengan batu yang besar, suruh mengucapkan apa? Kufur. Gak boleh mengucapkan ya la ilaha illallah. Di padang pasir dilubangi, kemudian dipendam situ, dilempari, subhanallah, syahid. Kemudian siapa lagi itu yang mati syahid? Para sahabat yang baru-baru Islam, maksudnya baru-baru muncul Islam. Islam itu belum kuat. Sumayyah yang ditombak kemaluannya, subhanallah. Kalau kita melihat, makanya ya, ketika mereka datang kepada Nabi SAW, gimana Rasulullah kalau kondisi saya seperti itu? Maka ya, apabila ya dia masih tumakninah ya dalam hatinya, ya tumakninah dalam hatinya, kemudian dia sekedar mengucapkan tetapi hatinya tumakninah dalam keimanannya, itu tidak dihukumi kafir, keluar dari Islam sekalipun ucapannya itu murtad. Kenapa demikian? Karena itu dipaksa. Dan itu termasuk ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang itu tidak dihukumi kafir apabila dia melakukan ucapan tersebut karena dipaksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Kau siksa kami apabila kami salah dan kami lupa. Atau dalam hadis yang lainnya, bahwasanya ya gugur ya beban ini bagi orang yang dipaksa di antaranya. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, atau dia saking gembiranya dia mengucapkan kalimat kufur. Imastukrihu alaih, kalau nggak salah, dari orang-orang yang dipaksa, atau dia ini senang karena saking gembiranya. Karena ada hadis ya, dia ada seorang kemudian ketika safar mengadakan perjalanan jauh, kemudian dia berteduh di suatu pohon ya, tiba-tiba kendaraannya pergi meninggalkan dia. Kemudian ketika itu datang kendaraannya, kemudian lengkap dengan perbekalannya, nggak ada yang hilang. Kemudian dia salah dalam berucap Allahumma anta abdi, ya Allah sungguhnya Engkau adalah hamba aku, ini bahaya ini, dan aku adalah Rabbmu. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduka, tapi salah karena saking gembiranya. Ini ada dalam kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah punya Syekh Muhammad Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34, wa laqad kutibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Fasabaru, mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan, wa udhu, dan mereka diganggu, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ingat ketika Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi SAW digelari dengan Al-Amin.
orang yang terpercaya. Mereka senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berselisih ingin menaruh Hajar Aswad, kemudian mereka bermusyawarah bahwasanya yang menaruh Hajar Aswad nanti orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Ketika itu mereka melihat yang masuk ke Ka'bah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah, mereka langsung tenang, mereka langsung setuju. Kemudian sekarang yang meletakkan Hajar Aswad Rasulullah. Kemudian dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian setiap kabilah memegang apa itu ujung-ujung kainnya. Kemudian Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Ketika sampai ke tempatnya diletakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika menjadi nabi, ketika dia berdakwah, mengajak umatnya kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim, dan demikianlah tidaklah datang sebelum mereka dari seorang rasul illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan sahirun au majnun, kecuali para rasul tersebut tukang sihir atau orang gila. Bingung mereka. Kalau tukang sihir kayaknya Rasulullah nggak pernah kamit. Kalau orang gila kayaknya nggak pernah pakai comang-camping. Mereka dustakan supaya apa? Supaya umatnya atau kawan-kawannya tidak masuk kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga orang yang menempuh sunnah Rasulullah SAW, orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mendakwahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dicaci maki, dihina, digelar dengan gelar-gelar yang jelek, radikalisme, terorisme, Wahabi Wahabi, apalagi orang ketinggalan zaman dan seterusnya lah, pokoknya dari gelar-gelar yang subhanallah. Makanya benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan memegang bara api. Apalagi kondisi sekarang ini yang subhat menyambar-nyambar. Kalau kita nggak dibekali dengan ilmu, dibekali dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan terombang-ambing, ngikut, karena belum kuat kita ini. Ya. Seperti orang yang memegang bara api. Semakin dipegang sunnah tersebut, semakin panas. Kalau kita tinggalkan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah ya, sampai di sini dulu ya. Selesai tentang masalah kesabaran ya. Ketika dia sudah mendakwakan, kemudian adalah dia bersabar di atas gangguan dalam berdakwah, menyampaikan ilmunya. Ya, mungkin gangguan kita nggak seperti para sahabat, jauh, cuma sekedar cacian, olokan, dah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Paham ya? Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.